Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazidadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wal Muhammad la nabiyya ba'da. Puji syukur kita juga limpahkan atas nikmat bahwa kita telah dibangunkan kembali ya pagi hari ini gitu. Ada yang udah bangun? Ya pasti kalau udah menyaksikan insya Allah sedang bangun ya. Allah berikan denyut nadi, denyut jantung untuk mensuplai itu kebutuhan sel yang ada di dalam tubuh kita ini. Triliunan sel Allah kasih makan walaupun kita sedang tidur. Masya Allah. Dan ketika kita sedang tidur, maka Allah bersihkan berbagai macam sisa-sisa aktivitas kita mungkin pada siang hari, gitu ya. Andai kata ada kerusakan akibat ulah kita pada siang hari, sore hari, begitu, Allah perbaiki lewat sistem yang telah diciptakan dengan presisi. Itulah sistem repair yang Allah titipkan lewat berbagai macam sel yang ada dalam tubuh kita. Di antaranya ada satu sel yang unik di dalam tubuh kita, ibu bapak semua, di mana ketika tubuh kita itu sedang mengalami kerusakan, maka sel itu bisa memanggil berbagai macam tukang, berbagai macam alat kelengkapan untuk perbaikan. Dan berbagai macam benda yang merugikan, apakah itu racun, apakah itu bakteri, apakah itu benda asing, dia makan fagositosis dan dihancurkan. Tetapi sel ini, ketika perbaikan itu selesai, maka dia beralih fungsi. Beralih fungsi menjadi membantu proses perbaikan dan menurunkan berbagai macam inflamasi atau peradangan, ya. Dialah yang disebut dengan makrofag. Makrofag itu bisa beralih fungsi, yang tadinya dia berfungsi sebagai proinflamasi, yaitu makrofag M1, dan berubah menjadi makrofag M2 tatkala kotoran, kemudian zat-zat dan benda-benda berbahaya itu sudah bersih. Masya Allah. Itu dari satu sel saja, ternyata Allah memberikan pelajaran yang demikian rumit, begitu ya. Ibu, bapak, sahabat-sahabat, jadi kita biasakan mulai itu dengan syukur. Di mana syukur itu adalah suatu proses ketika manusia itu menyadari bahwa dirinya itu diberi. Dan ketika menyadari diberi, bahwa dia itu sadar, dia diberikan sesuatu, ketika pemberian itu mempunyai nilai, value, begitu ya, maka pemberian tersebut bisa menimbulkan penghargaan, appreciate, begitu ya, appreciate atau penghargaan. Nah, makin tinggi nilai yang diberikan, maka penghargaannya pun akan makin tinggi, begitu ya. Dan makin tahu nilai yang diberikan, maka makin besar kemungkinan kita itu untuk berterima kasih. Tetapi ada kalanya, atau bahkan sering ya, kita tidak menyadari bahwa yang diberikan itu mempunyai nilai yang tinggi. Kita tidak menyadari bahwa yang diberikan sesuatu yang sangat berharga. Kenapa kita nggak menyadari? Karena saking biasanya kita diberi makanan yang enak, saking biasanya kita diberi sesuatu yang sangat berharga, dan tidak pernah dipungut biaya, sehingga dianggap bahwa pemberian tersebut murah meriah, pemberian tersebut harganya itu rendah. Contoh misalnya udara, begitu ya. Tatkala kita sering diberi dan kita tidak tahu harganya yang diberi, begitu ya, sehingga diberikan udara bebas seperti ini juga kita jarang mengucapkan terima kasih. Tapi tatkala COVID kemarin, udara bebas ternyata begitu mahal, sebagian menyadari betapa yang tadinya dianggap biasa, itu ternyata nilainya luar biasa. Ketika kita melihat bahwa nilainya luar biasa, harusnya syukurnya pun adalah luar biasa juga. Jadi jangan sampai karena kita kebal terhadap kebiasaan, kita kebal terhadap sesuatu yang sering terjadi, sehingga menganggap bahwa yang biasa sering diberi itu adalah sesuatu yang
murah begitu dan mudah, padahal sesuatu yang mahal dan rumit. Itulah udara, misal contohnya, ibu bapak semua. Nah, ibu bapak semua, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang menjadi kegelisahan di antara para ilmuwan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat data statistik secara syariat ya, yang menjadi penyebab kematian di muka bumi ini, di Amerika, di Eropa, di Asia, di Australia, di Afrika, rata-rata penyebabnya sama secara syariat. Dan dari tahun ke tahun penyebabnya itu-itu juga. Apa itu? Penyebab kematian terbanyak secara syariat yaitu penyakit yang dinamakan cardiovascular disease, yaitu penyakit serangan jantung dan stroke, mungkin gitu ya secara sederhananya. Iya dok, tahu serangan jantung tiba-tiba orang meninggal, stroke juga tiba-tiba orang meninggal gitu ya. Nah, kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Dan kalau itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Dan yang paling penting adalah bagaimana cara mencegahnya. Nah, ibu bapak semua, sahabat-sahabat MK Pagi, kenapa hal ini perlu kita ketahui? Karena sebetulnya sebagian besar penyakit jantung dan pembuluh darah ini, penyakit stroke ini, sebagian besar itu penyebabnya jelas. Lebih dari 68% penyebabnya itu udah ketahuan begitu ya. Dan kalau kita lihat dari penyebab yang udah ketahuan itu, sebagian besar bahkan hampir 80% itu bisa dicegah. Artinya ketika kita lihat data statistik bahwa penyebab kematian terbanyak secara syariat adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, dan secara syariat sebetulnya gejala-gejalanya itu mudah untuk dikenalin, dan kalau kita lihat data, faktor-faktor yang menyebabkannya itu 80 sekian persen itu bisa kita kendalikan atau bisa kita cegah. Jadi caranya adalah bagaimana kita mengetahui apakah faktor yang menyebabkan stroke itu ada pada diri kita, berapa banyak faktor yang menyebabkan stroke itu ada pada diri kita, dan berapa besar potensi risiko itu. Nah, itulah yang jarang dilakukan. Padahal kalau kita perhatikan, faktor preventif atau pencegahan itu sangat bermakna bagi penurunan penyakit stroke dan pembuluh darah. Contoh, sebagai contoh begini aja. Misalnya, ada salah satu faktor penyebab terjadinya serangan stroke dan serangan jantung ini adalah diabetes. Ya, diabetes aja. Ini salah satu contoh ya. Nah, diabetes itu tidak ujuk-ujuk terjadi, tapi ada fase yang disebut dengan pradiabetes. Pradiabetes ternyata angkanya tinggi, ibu bapak semua. Sebuah penelitian di Amerika Serikat tahun 2015 bahwa 51% anak-anak atau usia remaja itu mempunyai risiko prediabetes. 51% loh, hampir setengahnya. Nah, ternyata prediabetes ini, ibu bapak semua, akan berlangsung jika tidak dikelola menjadi diabetes tipe 2. Tetapi jika diketahui, dilakukan pemeriksaan apakah ada faktor risiko prediabetes atau enggak. Karena banyak prediabetes itu adalah underdiagnosed, jadi tidak diketahui. Kecuali diketahui pada saat-saat tertentu. Misalnya begini ya, di kita juga sering tuh, mau dioperasi akibat kecelakaan, dicek tuh kadar gula darah, wah tiba-tiba kadar gulanya ketahuan tuh 400. Dok, saya emang nggak punya gula. Dok, saya mah nggak punya penyakit gula. Bukan nggak punya penyakit gula, tidak tahu bahwa dirinya itu menderita penyakit diabetes, begitu ya. Jadi kadang-kadang insidental ketahuannya itu. Nah, itulah yang disebut dengan underdiagnosis, diagnosa yang tidak diketahui, padahal sebetulnya penyakitnya ada.
Nah, ketika kita tidak tahu penyakitnya itu ada, maka akan menyulitkan bagaimana kita bisa mencegah, tahu aja enggak kan? Ya. Nah, Ibu Bapak semua, intervensi yang dilakukan pada penyakit prediabetes atau sebelum terjadinya diabetes itu bisa memotong atau bisa jauh menurunkan angka kejadian diabetes ketika dia usia dewasa menginjak usia tua begitu ya, bisa memotong, mengurangi sampai di angka 70 sekian persen. Artinya Ibu Bapak semua, ketika kita tahu bahwa calon penyakit itu ada dan kita lakukan intervensi terhadap calon penyakit itu, sebagian besar penyakit itu tidak akan diderita. Itu kan dari diabetes. Nah, diabetes itu kan faktor risiko. Faktor risiko ketiga terbesar untuk terjadinya penyakit stroke. Jadi ketika kita mencegah diabetes, itu hampir sama artinya kita juga mencegah penyakit stroke, mencegah penyakit jantung, Ibu Bapak semua. Jadi kalau boleh kita tarik benang merahnya, ya sebagian besar yang menjadikan orang menderita stroke, menderita penyakit jantung, sebagian besar bisa dilakukan deteksi dan sebagian besar itu bisa dicegah. Ya Bu ya, Pak. Jadi kewajiban kita adalah sekarang bagaimana caranya kita tahu penyebabnya apa, kemudian pencegahannya seperti apa. Nah, itulah yang harus kita pelajari Ibu Bapak semua. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, penyakit ini sebetulnya bisa kita deteksi dan sebagian besar bisa kita lakukan pencegahan. Pertanyaan selanjutnya, Dok, bagaimana cara mendeteksi bahwa kita itu punya gejala-gejala yang mengarah ke stroke dan jantung? Dan bagaimana kita menilai apakah diri ini mempunyai resiko masuk ke dalam penyakit-penyakit tadi, gitu ya? Nah, Ibu Bapak semua, sebelum masuk pada pembicaraan tadi, saya akan sampaikan satu data. Ibu Bapak mungkin pernah dengar ya, kok usia 20 tahun sekarang udah terkena penyakit stroke, gitu ya? Usia muda, usia 22 tahun, 23 tahun, kok udah kena serangan jantung? Pernah dengar kan? Ya, memang Ibu Bapak semua, kalau kita lihat data, yang dulu penyakit jantung dan penyakit stroke itu adalah milik kakek-kakek, nenek-nenek, gitu ya. Yang dulu kena serangan jantung itu mungkin usianya di atas 50, 60. Yang dulu mungkin yang terkena stroke itu ya yang mungkin yang sudah tidak bisa aktivitas normal, begitu ya. Sudah lansia. Tetapi pada saat ini ternyata keadaan itu berbeda Ibu Bapak semua. Seorang mahasiswa semester 2 terkena serangan stroke. Ini nyata. Kemudian saya juga lihat beberapa bulan yang lalu, umur 23 tahun, itu terjadi kematian kena serangan jantung, syariatnya begitu ya. Usia masih muda Ibu Bapak semua. Kemudian saya lihat lagi di poli rehabilitasi medik ya, poli RM. Itu bukan hanya didominasi pada orang tua saat ini Ibu Bapak semua. Ada mulai peningkatan usia-usia muda yang sudah direhabilitasi karena lumpuh sebelah. Ibu Bapak semua, kalau kita lihat datanya secara data statistik begitu ya, kenapa sih orang-orang muda ini, apakah betul orang-orang muda ini kejadiannya, angka kejadian stroke pada usia muda ini meningkat? Kita coba sekarang lihat data yang cukup lama begitu ya. Ini data cukup lama. Sejak kapan sih sebetulnya terjadi peningkatan tren stroke ataupun misalnya penyakit jantung pada usia muda? Sejak kapan itu mulai meningkat? Dan apakah sekarang masih terus meningkat? Kita coba lihat data. Ini penelitian yang dilakukan di Amerika dan di Eropa gitu ya. Ini yang meneliti dari tahun 1993 sampai 2015. Coba kita lihat bagaimana angka kejadiannya. Apakah betul stroke usia muda ini tren meningkat gitu ya? Ataukah hanya
Ataukah hanya mungkin yang pernah kita dengar aja begitu ya? Coba kita lihat datanya Ibu Bapak semua. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak semua. Sekarang kita lihat pada data ya. Data bagaimana stroke pada usia muda ini dari tahun ke tahun. Sekarang kita coba lihat Ibu Bapak semua ya. Ya, baik. Ini Ibu Bapak semua, data yang dilakukan penelitian sejak tahun 1993 ya. Ini penelitian dirilis tahun 2020. Bagaimana angka kejadian stroke pada usia muda? Berapa yang disebut dengan usia muda itu? Yaitu antara 20 sampai 40 tahun. Nah, kalau kita lihat datanya Ibu Bapak semua ya. Di sini dari mulai tahun 1993 di Amerika sampai 2005 ternyata terjadi peningkatan. Peningkatan angka kejadian stroke pada usia 20 sampai 40 tahun. Terjadi penurunan sebentar, kemudian terjadi peningkatan lagi. Nah, bagaimana kalau di Eropa? Di Eropa ternyata angka kejadian sama meningkat. Dari tahun 1993 sampai 2011. Jadi kalau kita lihat data ini, bukan hanya kita mendengar kabar si A, si B, si C begitu ya, terkena stroke pada usia muda, ternyata kalau kita lihat dari datanya memang ada tren peningkatan stroke itu pada usia muda. Ya. Nah, Ibu Bapak semua, kalau kita lihat data lagi, kenapa pertanyaannya pada usia muda itu bisa kejadian stroke dan serangan jantung ini bisa meningkat? Apa penyebabnya? Kira-kira kalau kita tahu penyebabnya, ada kemungkinan kan kita bisa menghindari penyebab-penyebab tersebut. Andai kata kita tahu penyebabnya misalnya makanan, maka makanan tersebut bisa kemungkinan kita hindari. Nah, dari penelitian Ibu Bapak semua, pada usia muda, risk factor and etiology ischemic stroke in young patient, ya, kita lihat nih, kebanyakan penyebabnya apa atau faktor risikonya apa. Satu, dulu ini penelitian dilakukan di India. Saya akan coba sampaikan Ibu Bapak semua. India itu mirip-mirip ya, mudah-mudahan mirip-mirip Indonesia, sehingga faktor risikonya pun mudah-mudahan nggak begitu jauh dengan di Indonesia. Sayang sekali saya belum dapat hasil penelitian yang di Indonesia. Nah, inilah penelitian di India yang meneliti terjadinya stroke pada usia 20 sampai 40 tahun. Dilakukanlah penelitian pada mereka yang menderita stroke. Kemudian dicari itu ya, dicari faktor-faktor risiko yang ada pada pasien-pasien tersebut apa saja, begitu ya. Dan ditemukanlah data ini Ibu Bapak semua. Kalau kita perhatikan, lihat data ini Ibu Bapak semua, faktor risiko terbesar terjadinya stroke pada usia muda, ternyata ini juga hampir sama dengan usia seniornya, begitu ya. Nggak nyebut usia tua. Yang pertama adalah hipertensi, yaitu 44,5%. Jadi hampir setengahnya usia muda itu mempunyai darah tinggi, 44,5%. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi hipertensi pada usia muda? Dan ini ada lagi penelitiannya. Kalau boleh saya simpulkan, penyebab terbesar adalah dari faktor perilaku dan faktor makan. Faktor perilaku makan apa? Kemudian juga faktor perilaku seperti apa? Kita coba nanti kita di belakang, mudah-mudahan sempat waktunya. Nah, yang kedua Ibu Bapak semua, selain faktor hipertensi, di sini ada nih 26,1%. Ini dislipidemia. Jadi dislipidemia, kalau mungkin bahasa kitanya mungkin kolesterol ya, tapi nggak sama sebetulnya dislipidemia dengan kolesterol. Mungkin mirip aja begitu ya. Jadi penyakit
akibat timbunan lemak, mungkin itu mungkin yang lebih tepatnya ya dibandingkan dengan kolesterol. Karena kolesterol itu bermanfaat juga Ibu buat semua. Ibarat api. Api itu untuk api kecil bisa memasak, begitu ya. Api kecil bisa digunakan untuk api unggun, tapi api yang sangat besar itu membahayakan. Jadi faktor yang kedua adalah dislipidemia, timbunan lemak yang tinggi. Dari mana ini? Dari faktor makanan dan faktor kebiasaan. Makanan tinggi lemak, dan yang kedua adalah sedentary lifestyle, mager. Nah, ibu bapak semua, jadi dari mager dan makanan banyak ngemil, makanan banyak lemak, ini akan berpengaruh juga terhadap apa? Terhadap kejadian hipertensi, darah tinggi. Dan lemak ini juga yang berlebihan berdampak langsung. Jadi yang pertama berdampak langsung terhadap sumbatan pembuluh darahnya. Yang kedua, lemak ini juga berdampak pada peningkatan resiko hipertensi. Jadi akibat kelakuan mager, kenapa saya bilang mager ya? Penelitian sama juga di India ya. Penelitian pada 623 pasien yang diabetes. Kenapa dia menjadi diabetes? Faktor resiko terbesar bukan turunan. Faktor resiko yang paling banyak yang didapatkan hampir pada 90% orang adalah mager. Lack of exercise. Mager tuh. Jadi budaya mager ternyata selain berdampak pada diabetes, berdampak pada dislipidemia, berdampak pada hipertensi, ujung-ujungnya ini berdampak pada stroke dan serangan jantung. Ya. Nah, kayaknya mah ini harus ada nih pembaharuan ya. Bagaimana caranya agar screen time waktu melihat gadget, melihat HP begitu ya, melihat tablet, kemudian melihat laptop gitu ya. Itu harus ada pengaturan supaya screen time itu tidak lebih banyak daripada pergerakan fisik. Ini yang jadi problem ibu bapak semua. Bukan hanya di kita, di Indonesia, tapi hampir rata-rata masyarakat yang melek teknologi di dunia. Masyarakat yang tergantung pada device-device gadget seperti ini. Masalahnya sama ternyata. Lack of exercise alias mager, malas gerak. Malas gerak ternyata berkontribusi terhadap tingginya kemungkinan dislipidemia atau kolesterol. Tingginya penyakit hipertensi, kemudian tingginya penyakit diabetes. Jadi harus dirubah kayaknya sama ibu bapak semua ya. Bagaimana kalau kita punya usia remaja atau kita hanya sendiri juga ya, usia lansia saya teh, usia seperti ini supaya ada gerakan anti mager. Wah, jadi kalau gitu rumahnya nggak pakai pagar, bukan, bukan nggak pakai pagar, anti mager. Anti mager itu apa? Anti malas gerak begitu. Ini harus diinisiasi nih teman-teman mungkin yang ada di BEM, teman-teman yang ada di OSIS, teman-teman yang ada di Karang Taruna, teman-teman yang ada organisasi kepemudaan. Kayaknya ini harus deh, harus ada gerakan anti mager, harus ada gerakan gerak sehat begitu ya, karena ini sudah terlalu banyak menjadikan faktor-faktor risiko. Jangan sampai nanti bonus demografik ini dihadiahi juga dengan para pemuda yang mempunyai penyakit. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini juga sama tuh. Ini penelitian terhadap 236 pasien stroke pada usia muda. Gitu ya? Ini penelitian dilakukan sama di India juga. Mirip-mirip saya ambil itu ya dari India. Nggak semua data mungkin dari Barat karena mungkin karakternya agak berbeda. Mudah-mudahan lah di Asia lagi mah hampir sama. Saya belum dapat data yang di Indonesia ya. Rata-rata seperti ini juga teman-teman, lihat tuh. Ini faktor risiko ya yang diteliti pada 236 orang usia muda begitu ya. Faktor risiko ternyata ini tuh. Yang paling banyak adalah faktor risiko ini rokok. Indonesia mirip nggak ya? Usia muda pada ngerokok. Mirip nggak ya? Ya mungkin mirip ya.
Yang kedua adalah ibu bapak semua, yang pertama adalah hipertensi, darah tinggi gitu, punten ya. Yang pertama adalah overweight. Aduh, saya salah baca data lah. Yang pertama adalah overweight, obesitas. Obesitas ini disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama dari makanan, tinggi lemak, kemudian tinggi karbohidrat. Yang kedua adalah pengeluarannya yang kurang atau geraknya yang kurang gitu ya. Jadi geraknya jadi masukan banyak, pengeluaran sedikit. Jadi obes gitu ya. Nah, dua hal penting ini yang menjadikan obesitas ini juga menjadikan leading faktor untuk terjadinya stroke. Obesitas, yang kedua adalah hipertensi, sama tuh. Ini juga akibat obesitas merangsang juga hipertensi, akibat dislipidemia merangsang juga hipertensi. Ya, tambah lagi dengan alkohol dan rokok. Jadi ibu bapak semua, dari data-data itu pantas usia muda itu sudah terkena stroke. Pantas pada usia masih 20-30 tahun begitu ya, serangan stroke dan jantung itu ada. Bahkan kejadiannya kalau kita lihat tadi datanya meningkat ya. Nah, untuk itulah harus dilakukan investigasi pada orang-orang muda. Apakah diri saya itu mempunyai resiko untuk terjadinya stroke atau serangan jantung? Apakah resiko itu sudah ada? Apakah sudah mulai muncul berat badan yang lebih, ataukah sudah mulai muncul hipertensi, ataukah sudah mulai muncul bagaimana proporsi lemak atau dislipidemia, begitu ya. Setelah itu dievaluasi tuh, bagaimana geraknya, bagaimana makannya, supaya apa? Supaya kita bisa tahu akar permasalahannya di mana. Baik ya. Jadi itu tadi gambaran bagaimana stroke. Kemudian kalau kita lihat dari faktor resiko penyakit jantung dan pembuluh darah ya, diantaranya stroke, itu sebetulnya hampir sama. Untuk penyakit jantung ischemik, itu juga hampir sama dengan penyakit stroke tadi ya, stroke karena ischemik atau karena penyumbatan. Jadi penyumbatan pembuluh darah di jantung, kemungkinan ada juga pembuluh darah di otak yang tersumbat juga. Oke, ibu-bapak semua. Jadi itu gambaran yang nyata yang ada di masyarakat kita, di masyarakat internasional, juga kemungkinan besar di Indonesia terjadi perubahan statistik. Yang tadinya stroke, pembuluh darah, jantung, begitu ya, milik dalam tanda kutip usia tua, usia lansia, ternyata sekarang eranya sudah berubah. Jangan sampai terjadi peningkatan kasus, terjadi peningkatan kecacatan dalam tanda kutip di usia muda, padahal harapan hidupnya dia itu masih panjang. Jangan sampai lumpuh sebelah ketika usia 20 tahun, ya. Padahal dia sekolah aja belum beres, kuliah aja belum beres, kemudian harapan hidupnya masih panjang. Jangan sampai kecacatan ini membawa bonus demografi ini menjadi bonus plus penyakit yang menahun. Dan inilah yang mungkin yang harus kita cegah. Baik, itu fenomena yang ada ibu bapak semua. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih kalau begitu kita bisa melakukan pencegahan terhadap stroke? Dok, saya ini olahraganya bersepeda misalnya, olahraganya lari. Kok kenapa juga terserang penyakit stroke? Karena serangan jantung juga, begitu ya? Ada yang pesepeda, tiba-tiba ketika mengayuh sepedanya, blackout gitu ya. Pandangan gelap, kemudian terjadi serangan jantung ataupun serangan stroke. Kenapa itu bisa terjadi? Bukankah tadi dokter katakan faktor resiko adalah mereka yang mager? Kalau begitu olahraga juga itu menjadi salah satu serangan dong. Ya, olahraga juga bisa menyebabkan serangan jantung atau pembuluh darah gitu ya. Nah, bagaimana
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana sebetulnya kita menyiasatinya? Terlalu sering olahraga terlalu banyak juga ternyata bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Tidak bergerak juga menyebabkan obesitas, hipertensi, diabetes, begitu ya. Itulah perlunya kita melakukan olahraga itu proporsional. Supaya apa? Manfaat yang didapat. Coba kita lihat ibu bapak semua, kita lihat pembuluh darah ya. Kita lihat nih pembuluh darah. Pembuluh darah yang kita miliki itu kurang lebih 138.000 kilometer panjangnya. Panjang banget ya. Iya, panjang banget. Keliling bumi berapa ya? Apakah ada seperempat dari keliling bumi? Keliling bumi berapa kilometer ya? Saya punten, belum lihat datanya. Baik, kita coba lihat pembuluh darah ya, pembuluh darah di otak dan pembuluh darah di jantung. Dan kita lihat coba pembuluh darah secara umum seperti apa. Kan kita sekarang sedang berbicara tentang pembuluh darah. Pembuluh darah itu adalah sarana atau jalan untuk mengangkut makanan, mengangkut mikronutrien begitu ya, mengangkut oksigen dan sekaligus tuh area sarana transportasi untuk mengangkut racun-racun yang mungkin ada di bagian-bagian tubuh, mengangkut sisa-sisa atau sampah-sampah yang ada di dalam tubuh untuk dibuang kemana tempat pembuangan akhir begitu. Jadi fungsinya sama dengan jalan, pembuluh darah itu sama mungkin dengan sungai, kalau di Kalimantan teman-teman kita ya, untuk area, untuk sarana transportasi. Tatkala sarana transportasi itu terputus, karena longsor, atau karena banjir, begitu ya, jalannya terputus, maka akan kemungkinan daerah yang dituju itu terisolir. Tidak bisa mungkin diangkutkan makanan. Tidak bisa mungkin diangkutkan bahan bakar. Nggak bisa diangkut gas, LPG mungkin ya. Nggak bisa mengangkut ke sana itu bensin, solar, dan lain sebagainya. Akibatnya kemungkinan kelaparan daerah yang terputus tadi. Karena kelaparan kemungkinan banyak yang mati gitu ya. Nah, di dalam tubuh kita juga sama. Jadi area tubuh ini diberikan pasokan melalui pembuluh darah. Jika pembuluh darah yang menuju bagian otak kanan misalnya tersumbat, maka akan terjadi gangguan pada otak kanan. Awalnya mungkin akan ada cadangan. Sama tuh ya. Kalau misal jalan longsor pada daerah tertentu, awalnya mungkin ada cadangan. Ada makanan untuk 2 hari, 3 hari. Tapi setelah itu, kemungkinan terjadi kelaparan. Atau mungkin juga ada jalur alternatif tuh. Ya, jalur alternatif bukan jalur tikus makan kekecilan. Ada jalur alternatif untuk mengirim makanan bisa juga. Di dalam tubuh juga ada seperti itu. Ketika misalnya jalan utama itu macet atau terputus, ada juga jalan alternatif mungkin yang bisa dipakai. Itulah yang disebut dengan pembuluh darah kolateral. Sama, misalnya jalan antara Kuningan dan Cikijing itu bisa terputus. Ada jalan lain. Ada jalan kolateral, ada jalan alternatif untuk ngirim makanan. Di tubuh juga ada seperti itu. Tetapi jika jalan tadi tidak bisa memenuhi untuk transport kebutuhan yang ada di daerah yang terputus tadi, kemungkinan akan terjadi permasalahan. Andai kata pembuluh darah ke otak kanan di daerah motorik, misalnya ya, terputus karena tersumbat, mungkin bagian yang mengatur motorik di otak kanan itu akan mati. Sehingga bagian motorik tubuh bagian kiri, otak kanan yang terganggu, bagian yang kiri itu akan lumpuh. Itulah serangan stroke. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika pembuluh darah itu tertutup, apakah itu terjadi tiba-tiba? Ternyata enggak, Ibu Bapak semua. Tidak, yang tertutup itu tiba-tiba.
ada faktor resiko namanya itu. Memang kejadiannya ujug-ujug tiba-tiba, tetapi faktor resikonya tidak tiba-tiba. Misalnya ada penebalan di dinding pembuluh darah, itu nggak ujug-ujug menebal. Tetapi ada tahapannya, ada prosesnya menebal, menebal, menebal sampai pada kondisi tertutup. Sekarang yang paling ekstrim aja. Misalnya ada trombus. Trombus itu adalah benda ya bekuan pembuluh darah tuh yang apa namanya yang beredar di daerah pembuluh darah bisa nutup tiba-tiba. Trombus juga sama. Jadi bekuan-bekuan darah yang meliling juga sama, tidak ujug-ujug terjadi, tapi ada faktor risiko. Misalnya ada kelainan katup dari jantung misalnya begitu ya. Nah, coba kita lihat pembuluh darah Ibu Bapak semua. Pembuluh darah misalnya pembuluh darah yang ada di otak ya. Nih. Ini simpelnya seperti ini. Ini sangat simpel ya, sangat simpel. Pembuluh darah yang ada di otak. Pembuluh darah yang ada di otak berarti seperti tadi kan, memberikan nutrisi di area di mana dia akan mengirimi area kerjanya dan dia akan menarik sampah-sampah dari area kerjanya kemana? Ke jantung. Dari jantung dicuci kemana? Ke ginjal. Begitu ya. Nah, pembuluh darah normal itu seperti ini. Kalau dibesarkan. Ini sebesar rambut Ibu Bapak semua. Sebesar rambut. Ini kapiler. Pembuluh darah kapiler sebesar rambut kurang lebih seperti ini. Tuh lihat, di dalamnya itu ada sel-sel bagian dalam yang kontak dengan sel-sel darah. Nah, ternyata Ibu Bapak semua ada sebuah teori. Teori itu adalah teori radang, teori inflamasi. Ibaratnya ini jalan, Ibu Bapak semua, kalau jalannya mulus, jalannya licin, maka tidak ada atau kecil kemungkinan kendaraan itu yang terjebak dan terjatuh, oke? Kalau jalan ini mulus, ya sangat kecil kemungkinan ada mobil yang nyangkut rodanya. Ada motor yang nyungsep karena lubang. Kalau jalannya mulus. Tapi kalau jalannya misalnya ada kerusakan, sangat memungkinkan tuh. Ada motor yang terjerembab, ada mobil mungkin yang terjebak, sehingga dia berdiam diri di jalan itu, berhenti, mogok, atau terjepit. Di dalam pembuluh darah juga, itu ada hal yang sama Ibu Bapak semua. Ketika sel-sel yang di sini, di bagian dalam, yang disebut dengan endotel, mengalami kerusakan, maka bisa terjadi darah-darah yang mengalir ini terutama trombosit. Kalau ada yang rusak, dia memang tugasnya itu untuk menambal, masuk di sini trombosit, menyebabkan permukaan pembuluh darah tadi tidak licin. Trombosit yang terjerembab di sini bisa juga dia memicu terjadinya tumpukan-tumpukan atau tabrakan beruntun. Dan ini menjadi faktor risiko terjadinya sumbatan. Pertanyaannya, kenapa sel-sel tadi ini bisa mengalami kerusakan? Sel di sini bisa mengalami kerusakan dengan berbagai macam Ibu Bapak semua. Ya, contoh, racun dari rokok. Racun dari rokok ini mengakibatkan pengerasan. Pengerasan di endotel, kemudian juga kerusakan sel-sel ini. Sehingga jalan itu tidak mulus lagi. Ada motor yang terjerembab, juga ada mobil yang terjebak dari racun rokok. Dari faktor apa lagi? Alkohol. Sama, alkohol juga sama. Nah, itu kan dari hal-hal negatif, Dok. Nah, bagaimana, ada nggak hal-hal selain iyalah kalau rokok udah tahu, alkohol juga udah tahu, ya. Nah, ternyata Ibu Bapak semua, over exercise, olahraga yang berlebihan, itu menimbulkan reaksi oksidatif. Ibaratnya, olahraga yang berlebihan itu akan memicu timbulnya preman yang akan menimbulkan kerusakan di daerah endotel ini. Jadi stres oksidatif akan menimbulkan kerusakan di endotel, di pembuluh darah di bagian dalam. Jadi olahraga yang berlebihan ternyata juga bukan hanya membakar lemak. Olahraga yang berlebihan justru akan menimbulkan kerusakan pada
sel pembuluh darah di bagian dalam. Kerusakan inilah terjadi lewat sebuah proses yang disebut dengan proses inflamasi atau radang di dalam sel. Di sini sel menjadi bengkak, di sini sel menjadi rapuh gitu ya. Kemudian sel juga menjadi rusak. Olahraga yang berlebihan ternyata juga bisa menimbulkan kerusakan pada sel. Jadi ketika sel endotel tadi rusak, dia bisa terjebak. Ini sel darah merah, kemudian ini bagian trombosit, yang bagian pembekuan. Jadi kalau ada kerusakan, maka trombosit ini akan sangat mudah untuk menempel di daerah yang rusak tadi. Jadi kerusakan pembuluh darah bukan hanya oleh alkohol, bukan hanya oleh rokok, tapi juga oleh aktivitas yang berlebihan. Atau kalau gitu mas saya jadi takut atuh dok berolahraga. Nah untuk itulah ibu bapak semua ada aturan atau ada takaran. Loh gimana kalau misalnya atlet itu olahraganya kan luar biasa. Karena mereka itu sudah mempunyai daya adaptasi. Jadi adaptasi dari mulai tingkat rendah, tingkat sedang, sampai tingkat tinggi. Sehingga penyesuaian ini tidak menimbulkan gejolak. Beda halnya mereka yang tiba-tiba olahraga tingkat tinggi, begitu ya, akan menimbulkan gejolak. Yaitu terangsangnya radikal bebas. Premanisme akan meningkat, begitu ya, secara kasarnya begitu. Jadi ketika terjadi sumbatan seperti ini ibu bapak semua, ada sumbatan di otak bagian kanan. Ini bagian kanan ya. Misalnya di area untuk menggerakkan area motorik. Maka kalau terjadi sumbatan seperti ini lama-kelamaan akan menimbulkan kematian isemik. Ada juga stroke jalan lain, ada. Jadi jalannya itu nggak nyumbat. Nggak ada flek seperti ini. Tetapi pecah. Jadi jalannya itu hancur, bukan ada urugan, bukan ada longsoran, tetapi jalannya itu putus aja. Ya, tiba-tiba jalannya itu misalnya anjlok, tiba-tiba pembuluh darahnya itu pecah. Itu yang disebut dengan stroke hemoragik. Misalnya pada orang-orang yang hipertensi. Memang ibu bapak semua kalau kita lihat dari usia ya, kemungkinan ini terjadi seperti ini. Ini pembuluh darah di jantung ibu bapak semua. Ini pada usia usia muda begitu ya. Kemudian ini usia lanjut. Tapi sekarang ternyata pada usia muda pun bisa sampai seperti ini. Dulu usia ya terjadinya misalnya 25% sumbatan, rata-rata di usia 45 rata-rata di usia 60-an. Tetapi sekarang bisa terjadi pada usia 20-an. Nah, untuk itulah ini juga menjadi satu peringatan bagi kita betapa penyakit-penyakit tadi itu bisa timbul pada usia muda ya, tanpa adanya gejala-gejala yang jelas. Nah, Ibu Bapak semua, pertanyaannya, kalau begitu bagaimana tata cara pencegahannya supaya stroke pada usia muda ataupun pada usia lanjut ini bisa kita minimalkan. Ada 3 kunci ibu bapak semua, 3 kata kunci. Yang pertama adalah kenali faktor risiko. Faktor risiko diantaranya tadi kan sudah disampaikan ya. Apakah faktor risiko itu ada pada diri kita? Faktor risiko terbesar apa misalnya? Faktor risiko terbesar misalnya adalah hipertensi. Pertanyaannya, apakah hipertensi itu ada? Sudah berapa kalikah kita dalam seminggu itu ditensi? Supaya apa? Supaya kita itu jangan sampai tahu-tahu darah tinggi ketika masuk ke rumah sakit. Kan alat tensimeter sekarang murah, yang digital-digital itu ya. Yang di bawah 100.000 juga ada. Yang 60.000, 80.000 itu ada, betul ada. Yang 200.000 itu ada juga. Jadi biasakan periksa tekanan darah setiap hari Jumat. Supaya ingat ibu bapak semua. Kenapa Jumat? Biar ingat aja. Biasakan ukur tekanan darah setiap hari Jumat. Jadi ibu bapak, sahabat-sahabat yang bagi semua yang belum punya tensimeter nanti beli ya. Itu alat yang murah dan mudah.
Nah, bagaimana dok cara mengendalikannya kalau misalnya nanti ada hipertensi, naik tekanan darahnya? Ya, faktor pertama adalah dari pengaturan makanan. Jangan kita 148, 145 dengan obat, nggak usah. Itu bisa dikelola dengan mengelola makanan. Kurangi makanan yang mengandung natrium. Misalnya, dulu kan kita kenalnya dengan makanan yang asin gitu ya. Memang makanan asin itu banyak mengandung tinggi natrium, tapi bukan hanya di makanan yang asin. Tinggi natrium itu pengawet juga kan natrium benzoat. Itu kaya natrium juga. Bukankah makanan yang sering kita konsumsi itu makanan-makanan yang berpengawet ya? Makanan yang dikemasan, makanan kalengan begitu ya, makanan snack begitu. Kalau snack-snack itu rata-rata mengandung tiga sumber natrium yang banyak, Ibu Bapak. Yaitu dari garam, yang kedua dari pengawet, natrium benzoat, kemudian dari mononatrium glutamat, penyedap, mecin. Rata-rata snack itu dia mempunyai sumber natrium itu tiga besar, yaitu dari asinnya, kemudian dari gurihnya, dan dari pengawetnya. Jadi kalau begitu untuk menurunkan hipertensi bagaimana caranya? Itu aja. Jangan nyenek. Nyenek itu apa ya? Nyenek itu apa? Jangan, jadi kurangi makanan snack seperti itu ya. Simpel kan? Ya, simpel Ibu Bapak semua. Tapi ini ilmiah ya. Kenapa? Data ya yang kita peroleh penyebab stroke dan serangan jantung yang cukup signifikan, yang apa namanya, yang banyak begitu adalah hipertensi. Dan ternyata hipertensi bisa dideteksi, dan deteksinya ternyata mudah dan murah. Kenapa jarang? Karena kita tidak tahu. Kalau kenapa tidak tahu, enggak juga karena terajun. Kenapa terajun? Belum tahu resikonya kalau sudah terjadi, menderitanya seperti apa. Jadi yuk kita gerakan tensimeter setiap hari Jumat, Ibu Bapak semua ya. Siap Bu, Pak? Siap ya? Jadi setiap hari Jumat ukur tekanan darah. Nanti kita pandu begitu ya, tekanan darahnya berapa-berapa, apa yang harus dilakukan. Setiap hari Jumat ya Ibu Bapak ya. Itu teknik pencegahannya. Yang kedua Ibu Bapak semua, faktor risiko terbesar yang kedua adalah dislipidemia. Dislipidemia itu apa? Banyak kandungan atau endapan-endapan lemak. Kira-kira endapan lemak itu dari mana? Ibarat nabung di bank. Makan yang mengandung lemaknya banyak. Dok, saya makan lemaknya sedikit, tapi kok saya obes? Setiap makanan, Ibu Bapak semua, yang masuk, itu akan dirubah. Menjadi apa? Menjadi glukosa hasil akhirnya itu. Dan glukosa yang berlebihan akan disimpan. Bukan lagi dalam bentuk glukosa. Salah satunya memang glukosa glikogen. Tapi bisa juga dikonversi menjadi lemak. Jadi walaupun makanannya itu lemaknya nggak begitu banyak, makan dagingnya nggak begitu banyak, tapi kok gemuk? Bisa. Jadi bagaimana caranya adalah pengaturan intake, pengaturan masuknya makanan, dan yang kedua adalah cadangannya itu diambilin. Gimana caranya? Gerak. Ya, Ibu, Bapak. Jadi yang kedua nih, gerakan yang kedua adalah bagaimana kita memperbanyak pengeluaran cadangan. Dengan cara apa? Ayo kita ikut, mau ikut nggak gerakannya? Gerakan 6.000 langkah per hari. Saya juga sekarang belum bisa tiap hari, tapi paling tidak dalam sepekan itu ada 3 hari. Atau mungkin 4 ya, 4 hari. Yang 6.000 tuh. Saya ke klinik, saya ke rumah sakit, jalan kaki Ibu Pak semua. Ya memang dekat sih, paling 4-5 kilometer begitu ya. Itu lumayan tuh. Bisa mengurangi penimbunan lemak. Ya. Jadi yang kedua Ibu Bapak semua, gerakan jalan kaki. Tadi apa Bu, Pak? Cek tekanan darah. Yang kedua, jalan kaki. Oke ya. Nah, yang berikutnya apa yang bisa kita lakukan Ibu Bapak untuk menurunkan? Yang bisa menurunkan adalah sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu cukup cairan.
Pertanyaannya, dok, apakah minum yang banyak itu bisa menurunkan darah yang kental sehingga darah itu mudah membeku? Apakah dengan minum yang banyak itu bisa mengurangi darah kental menjadi agak encer begitu ya? Nah, ini banyak kontroversi. Kenapa? Karena setiap kita kelebihan cairan, maka cairan itu akan segera dibuang ke ginjal kalau berlebihan. Jadi, minum yang banyak, beberapa penelitian itu tidak ada menunjukkan bahwa dia mengurangi kekentalan yang ada di dalam darah. Yang tadinya viskositasnya misalnya 5 aja terus enggak, misalnya dengan minum yang banyak jadi kekentalannya jadi nurun jadi 4 begitu ya misalnya. Itu penelitian yang menyatakan tidak ada evidence base antara minum yang banyak dengan mengurangi resiko kekentalan darah. Itu kan? Tetapi ibu bapak semua, minum yang kurang, dehidrasi, justru itu yang bisa memicu kekentalan darah, justru itu yang bisa memicu rangkaian penyakit-penyakit lain. Bisa diikuti ya? Jadi, minum yang banyak ketika berlebihan tidak bisa mengencerkan darah. Tetapi dehidrasi itu bisa menyebabkan kekentalan darah. Jadi artinya apa? Minum yang cukup dan tidak berlebihan. Bukan berarti minum itu tidak bermanfaat. Justru minum itu bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Dan dehidrasi itu salah satu faktor terjadinya pengentalan darah. Dehidrasi ibu bapak semua. Beda ya alur berpikirnya ya. Jadi minum yang banyak tuh. Kalau orang yang normal tanpa dehidrasi minum nggak ada artinya untuk pengenceran darah. Tapi bagi mereka yang kurang minum dehidrasi, ketika dia minum bisa menormalkan kembali darah yang tadinya agak kental menjadi normal lagi. Diminum itu bisa menormalkan tapi tidak bisa mengencerkan. Bisa dipahami Bapak semua ya? Jadi, minum itu ternyata bermanfaat untuk mengatasi dehidrasi. Problemnya Ibu Bapak semua, di Indonesia, ternyata kecukupan cairan yang mudah dan murah, itu ternyata sebagian besar itu belum tercapai. Coba aja kita minum ya, Ibu Bapak semua dalam sehari itu berapa gelas sih? Dan kalau kita minum, apakah satu gelas ini bisa habis sehari? Enggak juga. Sekali minum? Enggak kan? Satu gelas mungkin, ya rata-rata. Minum mungkin hanya setengah atau 3/4. Coba ibu lihat aja begini ya. Kalau ibu-ibu di hajatan, misal ada gelas kemasan tuh ya, minuman kemasan dalam bentuk gelas. Berapa yang habis dan berapa yang nyisa? Rata-rata ibu bapak semua, itu paling tidak seperempatnya itu nyisa. Berarti kalau misalnya kita hitung 8 gelas per hari, belum tentu loh. Belum tentu itu cukup. Maka gerakan yang ketiga, ibu bapak semua, gerakan yang pertama tadi apa? Tensi, tekanan darah. Gerakan yang kedua adalah jalan 6.000 langkah. Gerakan yang ketiga ibu bapak semua adalah minum dengan memakai tumbler, 4 tumbler per hari. Ada yang mau ikut challenge ini? Ya, ikhtiar untuk sehat. Jadi gerakan yang pertama adalah tensi setiap hari Jumat. Yang kedua adalah jalan. Yang ketiga adalah minum. Minum usahakan pakai tumbler. Mau 3, mau 4. Misal dok, saya mau 3 aja, 3 tumbler per hari. Yang sisanya dengan menggunakan gelas. Boleh. Dok, saya mah 2 tumbler aja per hari. Supaya jelas tuh. Kalau tumbler itu kan jelas ukurannya ibu bapak semua. Ya. Sehari ini misalnya ada 2 tumbler, ini baru dapat seperempat. Kalau gelas kan kadang-kadang disimpan. Kadang-kadang ganti gelas. Beda tempat, kadang-kadang gelasnya juga beda lagi. Kalau tumbler itu usahakan dibawa kemana-mana. Jadi, kenapa pakai tumbler ini penting Ibu Bapak semua? Ini alat ukur yang sederhana, tetapi sudah terbukti di klinik saya gitu ya. Ratusan pasien yang dikelola misal dengan pada pasien-pasien yang konstipasi, BAB-nya sembelit sehingga beresiko wasir gitu ya. Saya nggak mewajibkan dia minum pakai gelas. Saya mewajibkan alat ukur yang sederhana tetapi mudah dan murah. Kenapa? Kalau saya wajibkan 8 gelas rata-rata gagal.
Rata-rata gagal, Ibu Bapak. Hari pertama, kedua mungkin dia bisa ngitung. Oh, 8 gelas. Dan keempat, hari berikutnya hampir rata-rata nggak pernah ngitung lagi dia. Jawabannya yang sering dilontarkan, pokoknya banyak aja. Nggak tahu banyaknya berapa. Ada dok 8 gelas. Pertanyaannya apakah habis tiap minum itu 1 gelas? Belum tentu. Rata-rata justru nggak habis. Jadi gerakan yang ketiga, ibu bapak semua ya, kita sama-sama yuk mengubah pola minum yang tadinya menggunakan gelas, coba sebagian kita ganti dengan tumbler. Sehari misal targetkan aja dulu 2 tumbler plus minuman dengan gelas. Ya. Jadi sekali lagi, ibu bapak semua, minum yang banyak tidak menyebabkan darah itu menjadi encer. Karena apa? Karena kebanyakan dan kelebihan itu akan dibuang lewat ginjal. Tetapi dehidrasi, kekurangan cairan, dan itu yang banyak terjadi di Indonesia, tanpa disadari, ya, itu bisa memicu terjadinya pengentalan darah. Oleh sebab itulah, maka gerakan minum yang terukur. Minumlah yang jumlahnya itu bisa dievaluasi dengan mudah, yaitu menggunakan tumbler. Ya, jadi challenge nih, ya, pada pagi hari ini ibu bapak yang mendengarkan ya. Satu apa tadi? Apa bu? Apa coba? Satu apa? Ukur tekanan darah. Jangan sampai faktor risiko yang mudah dan murah ini, ya, ini terlupakan. Mudah dan murah loh bu. Jangan sampai tadi taunya hipertensi ketika lumpuh sebelah, nauzubillah. Jangan sampai terjadi ya taunya hipertensi ketika cek ke rumah sakit. Ukur tiap hari Jumat. Yang kedua adalah jalan. Ya bu ya, 6.000 langkah per hari. Nggak usah lari, nggak usah lari. Ya, apalagi lari dari kenyataan. Yang ketiga adalah minum yang terukur, hidrasi yang cukup. Semoga ibu bapak semua dengan uraian yang tadi, dengan langkah-langkah praktis di akhir, bisa kita laksanakan. Semoga ikhtiar kita untuk mencegah penyakit-penyakit tadi menjadi amal. Urusan mati urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi tatkala kita tahu ilmunya bahwa ada syariat yang bisa mencegah, ya, semoga itu juga menjadi amal kebaikan bagi kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita makin sehat, sehat yang membuat taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.